Dengar nggak ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Rahayuningsih SPD Aud selaku Kepala TK Diponegoro 147 Panembangan, yang saya hormati Ibu Guru TK Diponegoro 147 Panembangan, yang saya hormati seluruh wali murid TK Diponegoro 147 Panembangan tahun ajaran 2020-2021, serta tidak lupa anak-anakku yang Ibu Guru cintai dan Ibu Guru sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti virtual pada pagi hari ini dalam acara masa pengenalan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Acara pada pagi hari ini Senin 13 Juli tahun 2020 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TK Muslimat NU. 3. Pemaparan tentang kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. 4. Tanya jawab dan 5. Penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merupakan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TK MNU. Ini dimohon berdiri.
Zoom-nya terputus. Zoom-nya terputus. Ya. Maras Teka kan Bu? Ya, Maras Teka. Gara-gara mati ya Zoom-nya. Ya, Maras. Nah, pakai ini aja. Maras Teka. Ya, Maras. Taman kanak-kanak asuhan muslimat, tempat menuntut ilmu dan mulia, mendidik tunas harapan bangsa, agar menjadi insan yang takwa, jujur, cerdas, rapi dan ikhlas, sopan, tangguh dan berwibawa, menjadi tunas pengharum bangsa. Taman kanak-kanak asuhan muslimat, tempat menuntut ilmu dan mulia, mendidik tunas harapan bangsa, agar menjadi insan yang takwa, jujur, cerdas, rapi dan ikhlas, sopan, tangguh dan berwibawa, menjadi tunas harapan bangsa. Merupakan acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 secara umum dan pembelajaran masa pandemi COVID-19 atau BDR. Kepada Ibu Hajah Rahayu Ningsih, SPD AUD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada seluruh wali murid yang saya sayangi dan anak-anak yang saya cintai. Selamat pagi, selamat berjumpa di hari pertama kita masuk sekolah. Tadi Bu Guru pagi-pagi sudah mengirim ya lagu yang pertama hari pertama masuk sekolah. Senang sekali tentunya anak-anak hari ini sudah menjadi siswa-siswi di TK Diponegoro 147 Panembangan. Marilah kita bersama-sama dengan Bu Guru, dengan ayah dan bunda belajar
meskipun belajar dari rumah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan berhasil, semuanya akan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah. Oke. Ya, pada hari ini Bunda akan memulai kegiatan pada pagi ini dengan mengenalkan kenapa sih hari ini tidak sekolah, kenapa hari ini tidak masuk ke sekolah, kenapa hari ini masih di rumah, kenapa dan sebagainya ya. Nggak apa-apa, karena apa? Anak-anak tahu semua kan ya. Sampai hari ini kita masih disuruh di rumah saja, stay at home. Begitu ya, nggak apa-apa ya, sama ayah sama bunda belajar di rumah, menikmati hari-hari bersama di rumah sama ayah sama bunda. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan Allah akan memudahkan semua langkah kita, akan memudahkan semua kegiatan yang akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin. Iya, anak-anak semangat ya, semangat sekali, semangat, harus semangat. Oke, iya, ayah bunda juga, ayah bunda harus semangat semuanya demi anak-anak kita, demi putra-putri kita, demi generasi penerus bangsa. Kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kalah dengan keadaan, kita tidak boleh kalah dengan virus COVID-19. Kita harus selalu semangat. Oke? Iya, hari ini Bu Guru mau menyampaikan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana. Kenapa sih hari ini kita masih ada di rumah? Kenapa kita hari ini belum belajar di sekolahan dan sebagainya? Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Untuk presentasinya bisa bergabung di Zoom ya. Bu Guru sudah share tadi kegiatan untuk presentasinya sudah di-share sama Bu Guru di Zoom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di sekolah. Oke, kita nyanyi dulu ya bersama-sama ya. Nyanyi apa tadi ya? Oh iya, hari pertama masuk sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, tak tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Ini
Cadangan dulu. Apa? Hah? Sambung, dia nggak bawa dompet. Ini kan bawa dulu. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ya. Ya, hari ini kita akan mengenal lingkungan sekolah. Iya, hari ini kita mengenal dulu program-programnya. Ya, apa sih yang mau dilaksanakan selama BDR ini? Kenapa sih BDR? Kenapa harus di rumah? Kenapa kita harus belajarnya sama ayah bunda? Nanti Bu Guru, tapi tenang saja, Bu Guru nanti juga akan berkunjung ke rumah anak-anak semuanya. Ya, nanti Bu Guru kasih jadwalnya. Kapan Bu Guru ke tempat anak-anak belajar bersama di rumahnya anak-anak? Oke? Oke, lanjut ya. Oke. Ya, kita ketahui visi dari TK kita adalah mewujudkan pendidikan Islam yang berkarakter, berkualitas dan unggul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Ya, di sini kita bersama-sama mempunyai misi, mempunyai sesuatu yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Ya, yang pertama apa? Memberikan pendidikan akidah, Al-Quran dan akhlak yang kuat dalam membentuk karakter yang tangguh. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan prestasi yang unggul serta menumbuhkan kreativitas. Oke, iya anak-anak harus kreatif, harus semangat, tapi harus berakhlakul karimah. Akidahnya harus yang lurus, ya, berkarakter dan tangguh. Tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, tidak boleh malas. Oke, siap. Lanjut. Apa sih yang mau kita laksanakan di tahun 2020-2021 ini? Iya kemarin ada surat edaran loh dari Menteri Kependidikan kita ya. Ada surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Di poin 2 di situ dinyatakan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Belajar dari rumah atau melalui pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi anak-anak nanti belajar sama Bu Guru, bermain, bersenang-senang, ya. Kita bersama-sama memberikan pengalaman yang baik, memberikan bekal pendidikan yang baik untuk anak-anak semua. Oke, kemudian yang kedua apa? Nah, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Apa sih COVID itu? Apa sih yang kita harus laksanakan? Apa yang kita harus hindari? Kemudian apa sih gimana caranya menghindari? Bagaimana agar kita tidak kena virus itu dan sebagainya. Nanti kita belajar bersama, oke? Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa, tergantung minat dan kondisi masing-masing, tidak harus sama. Makanya nanti Bu Guru akan memberikan pembelajaran 1 minggu sekali. Nanti bersama-sama ayah bunda anak-anak bisa memilih kegiatan mana yang paling disukai dulu, mana yang mau dilaksanakan dulu. Oke? Semangat ya. Kemudian apa? Yang keempat, bukti atau produk dari aktivitas belajar dari rumah memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor. Ini urusannya Bu Guru nanti ya. Yang penting anak-anak semangat. Semangat semua. Tidak boleh malas, tidak boleh cengeng, tidak boleh, wah anak-anak pintar sekali. Semua tidak ada yang malas, tidak ada yang cengeng. Semua rajin, semua semangat, semua kuat. Oke? Ya.
Nah, kita punya dua pilihan di sini ya. Yang pertama, online atau daring dalam jaringan. Kita gunakan media, bisa HP, bisa laptop, semua pakai internet. Kemudian bisa juga dengan luring atau offline atau luar jaringan, bisa dengan televisi, radio, modul belajar, lembar kerja, bahan ajar yang dicetak nanti yang akan dibagikan oleh bu guru, alat dan media belajar yang lain yang ada di sekitar kita. Itu bisa kita pilih. Bu guru nanti akan gunakan dua-duanya. Oke, biar semuanya bisa maksimal, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak suka, anak-anak senang, ayah dan bunda juga ikut bahagia. Siap? Iya. Lanjut. Kemudian tujuannya apa sih PDR ini sebetulnya? Iya, yang pertama apa? Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Jadi anak-anak meskipun sedang ada wabah, sedang ada musibah pandemi ini, anak-anak harus selalu belajar, harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Karena apa? Waktu terus berjalan, masa depan ada di depan kita. Tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Kemudian apalagi melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Bu guru tidak mau anak-anak sakit. Kita juga tidak mau, anak-anak juga tidak mau kan bu guru ikut sakit dan sebagainya. Kita tidak mau semua warga sekolah yang ada di sekolahan kita sakit, tidak mau. Bu guru kepingin kita sehat semua, kita kuat semua. Nanti apa? Nah, kita bisa ketemu lagi nanti kalau COVID-nya sudah berlalu, COVID-nya sudah pulang ke sana, sudah pergi dari negeri Indonesia ini. Kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertatap muka seperti biasa, seperti dalam kondisi normal ya. Amin, amin. Semoga segera berlalu. Kemudian apa? Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Ya, kita tahu bahwa COVID itu tidak terlihat, kadang juga tidak ada gejalanya, tapi bisa jadi satu di antara kita ada yang membawa virusnya. Itu yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Kasihan, nanti bisa menular. Kalau kondisi kita fisiknya kuat, kita imunnya kuat, insya Allah tidak akan mudah tertular. Tapi kalau yang sedang turun imunnya, kondisinya sedang menurun, bisa dengan mudahnya tertular. Kemudian apa? Yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Ya, begitu kita saling mendukung di sini, saling mensupport, saling mengisi, saling bekerja sama, bersinergi di sini. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa terbebani, tidak ada yang merasa berat bebannya, tidak merasa terlalu capek dan sebagainya. Tidak, kita sama-sama di sini bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama, bersinergi untuk masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Oke? Nah, ini untuk ayah bunda ya, mohon diperhatikan dari segi kesehatan bahwa anak-anak itu untuk belajar di rumahnya, kita sudah punya rutinitas. Bangun tidur, mandi, makan dan sebagainya itu sudah suatu rutinitas. Ya, kemudian rutinitas itu dikembangkan, ditingkatkan untuk life skill, untuk kemampuan, keterampilan hidup anak-anak. Bangun tidur, mandi, kamar dibereskan sendiri, ya. Kemudian makan juga, anak diajari untuk mencuci piring sendiri. Syukur kalau bisa membantu mama, membantu ayah, masak, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu rutinitas, ya. Itu rutinitas yang bisa dilakukan di rumah tanpa kita harus masuk ke pembelajaran. Itu marilah waktu yang terbatas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
demi putra-putri kita. Kemudian waktu belajar yang paling baik adalah ketika anak secara fisik dan mental siap untuk belajar. Nanti Bu Guru akan tanya, anak-anak siap belajar jam berapa? Kalau di sekolahan kita jam 7 sudah mulai ke sekolah. Tapi kalau di rumah, nah ini kadang kendalanya seperti itu. Kalau di rumah kita santai, kita apa? Males-malesan. Itu tidak boleh sayang. Besok ya kita sepakat mau belajar jam berapa sayang? Jam 8. Oke, jam 8. Jam 9 Bu Guru. Oke, jam 9. Bu Guru mengikuti. Yang penting anak siap ya. Siap belajar dari rumah bersama ayah dan bunda. Oke. Kemudian waktu belajar untuk anak usia TK itu dalam satu hari 30 menit. Dan per sesi adalah 10 menit. Karena apa? Kondisi di rumah tidak sama dengan kondisi di sekolah. Di rumah banyak sekali iklannya. Iya enggak? Iklannya apa coba? Tidak hanya TV. Kalau di TV banyak iklannya memang. Di rumah ada mungkin tamu, mungkin juga ada ada bakul cilok lewat gitu. Bisa jadi itu jadi iklan juga ya. Nah itu nanti 10 menit ganti istirahat dulu, refreshing dulu, boleh senam-senam deh, apalah yang anak-anak suka. Oke. Kemudian untuk anak yang lebih besar bisa lebih lama lagi, okay? Bisa sampai 1 jam ya. Kemudian sekarang kita sedang ada pada kondisi new normal. Nah, apa itu new normal ya? Kenormalan baru. Apa itu? Anak-anak tahu kan? Pernah dengar ya? Iya. Kenormalan baru adalah membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Jadi bukannya bebas sayang, virusnya masih ada, kita masih harus waspada, kita masih harus berhati-hati, kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan sebagainya. Oke? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya, tidak mudah karena apa? Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19, kita berdamai dengan COVID-19, tapi kita jangan mau kalah dengan COVID-19 ya. Oke? Kemudian ada protokol. Anak-anak pernah keluar rumah, main di luar? Aduh, jangan jauh-jauh ya, di sekitar itu aja ya, dekat rumah. Oke, kalau keluar rumah harus pakai masker. Nah, maskernya itu 3 lapis sayang ya, 3 lapis. Lapis pertama kain, lapis kedua bisa tisu basah. Atau kalau masker kesehatan itu sudah 3 lapis ya. Kalau masker kain itu di tengah-tengahnya harus ada tisu yang basah. Itu nggih. Kemudian memakai baju yang berlengan panjang. Nah, kita sudah pakai baju muslim, anak-anak putri terutama sudah pakai jilbab, sudah pakai baju muslimah, ya pakai gamis atau pakai celana panjang dan sebagainya. Anak-anak juga yang laki-laki, oke? Ya, kita pakai baju yang panjang-panjang. Karena apa? Kalau setelah berpergian nanti bajunya diganti, jadi tidak masuk ke kulit kita. Kemudian jarak, nah social distancingnya, physical distancingnya minimal 1,5 sampai 2 meter. Jangan deket-deket, jangan berkerumun dulu ya. Kalau main sama teman-temannya, jaga jarak dulu ya. Nah, kemudian apa? Jangan menyentuh apapun kecuali pakai tisu. Ada perantaranya. Atau kalau pakai kaos tangan bisa. Kan ada yang plastik itu ya. Kemudian cuci tangan. Setelah menyentuh apapun, cuci tangan dengan sabun. Oke, dengan sabun dan airnya mengalir. Kemudian kalau ini mama kalau belanja, kalau bisa pakai non tunai atau mungkin ya kalau terpaksanya pakai uang ya hati-hati ya. Kemudian sebelum masuk rumah bersihkan semuanya ya, tas kita, kemudian
benda-benda apapun yang menempel di tubuh kita, bersihkan semuanya. Topi mungkin, kemudian mungkin aksesoris yang lain. Kemudian taruh pakaian yang kotor di tempat cucian, tapi jangan dicampur dengan yang lain, dipisah, yang khusus. Kemudian direndam dengan deterjen dan sebagainya boleh, Kemudian mandi, ya langsung mandi dengan sabun bersih, Kalau terpaksanya naik kendaraan umum, kalau naik kendaraan umum tuh cari yang tidak berjubel. Nah, kalau di kota-kota besar mungkin kadang ada jam-jam sibuk ya, yang penuh sekali, itu bisa berangkat lebih awal. Kemudian jangan menyentuh apapun, terutama wajah. Karena apa? Bisa tangan kita menyentuh sesuatu benda, kalau menyentuh wajah nanti bisa kumannya, virusnya masuk lewat mata atau lewat lubang hidung atau mulut. Kemudian bawa hand sanitizer, iya. Nah, kemudian ini ada protokol orang tua berkunjung di sekolahan. Nanti ini mama atau ayah ya. Kemudian tata cara memakai masker, tadi sudah Bu Guru sampaikan. Sebelum pakai masker, tangannya cuci tangan dulu ya, yang bersih, baru pakai masker. Caranya gimana ya? Oh ya, Bu Guru nggak bawa masker ya. Tutup bagian sini sampai ke dagu, Kemudian jangan menyentuh barang apapun ya. Nah, kalau sedang pakai masker jangan pegang gini. Karena apa? Bisa masuk ke mata, atau karena masker itu sangat rentan. Dia meskipun sudah pakai masker masih bisa masuk, Kemudian ganti masker sesegera mungkin. Jadi setiap pergi kita ganti, jangan simpan masker, Kalau yang masker kain boleh dicuci, tapi kalau masker sekali pakai harus langsung disimpan, harus dibuang, ya. Kemudian ini tuh cuci tangan dan sebagainya nanti Bu Guru ajarkan bersama-sama ya. Kemudian ada lagi keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, ini pada prinsipnya kebijakan pendidikan di masa COVID-19 ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat adalah prioritas utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Gitu maksudnya pemerintah. Kenapa kita suruh di rumah dulu, belajarnya dari rumah dulu? Karena apa? Kesehatan dan keselamatan kita adalah prioritas utama. Begitu ya. Kemudian ini untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dimulai tanggal 13 Juli ini kita sudah mulai tahun pelajaran baru. Tapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan tatap muka. Belum boleh ya. Metode belajar akan tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, nanti Bu Guru menyesuaikan, Nanti menyesuaikan. Kita bisa lewat Zoom, pakai Zoom. Bu Guru hari ini mencoba memakai Zoom, tapi ternyata belum banyak yang bisa bergabung. Makanya Bu Guru pakai Facebook juga. Nanti Bu Guru upload juga di YouTube, ya. Itu. Kemudian ada lagi, mungkin nanti Bu Guru pakai Instagram, nanti menyusul ya. Setiap pembelajaran nanti Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok kecil, yang itu nanti akan Bu Guru datangi ya. Bu Ana, Bu Yayu, dan Bu Nurul nanti bersama-sama akan berkunjung ke rumah anak-anak. Kemudian
Ya, maaf yang pakai Zoom, maaf ya, ini terputus tadi. Iya, nggak apa-apa ya. Karena setiap 40 menit kita berhenti kalau pakai Zoom, oke? Karena Bu Guru belum punya yang berbayar. Insya Allah nanti ya ke depannya ya. Kalau memungkinkan kita akan pakai yang berbayar. Biar apa? Leluasa, biar kita ngobrolnya lebih enak. Seperti itu ya, tidak terbatas oleh waktu. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya, semangat ya, terus ya. Lanjut. Nah, nanti Bu Guru berkeliling ke rumah anak-anak. Nanti anak-anak dikelompokkan paling 5-5 ya, di rumah yang terdekat, dengan yang paling dekat. Nanti di situ kita belajar bersama. Nanti bergiliran ya, bergiliran 1 minggu sekali. Insya Allah minimal 1 kali anak-anak akan dikunjungi oleh Bu Guru. Seperti itu ya. Siap ya? Oke, sip. Kemudian nah, ini di sini ada nih yang masih 94% masih kuning, oranye dan merah. Itu sama sekali tidak boleh mengadakan tatap muka. Hanya 6% yang bisa mengadakan tatap muka, itu pun sangat-sangat terbatas ya. Lanjut. Nah, ini di sini kita masih di posisi yang 94%. Karena apa? Banyumas masuk ke kategori yang oranye ya. Kemarin sudah kuning sebetulnya, tapi sekarang meningkat lagi menjadi oranye karena ada banyak lagi yang ternyata positif corona. Kita meningkat menjadi oranye, sangat prihatin ya. Makanya kita bersama-sama bersinergi menjaga jangan sampai COVID ini terlalu lama di Banyumas. Siap? Lanjut. Nah, oh ya, ini nanti videonya Bu Guru share di itu aja ya, di grup WA ya, biar kita tidak terlalu lama. Oke. Nah, untuk mempersiapkan semuanya ini kita ada PDR dan sebagainya. Bu Guru sudah punya panduan kok. Tenang saja. Panduan penyelenggaraan pembelajaran dan tahun ajaran di masa pandemi 2019 di pandemi COVID-19 ya, di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Tenang saja, Bu Guru sudah punya panduannya. Insya Allah tidak akan merugikan kita semua. Pemerintah sudah siapkan semuanya. Sangat baik ya. Kemudian apa? Kita punya acuan kurikulum. Ya, acuan kurikulum kita mengacu ke Permendikbud nomor 138 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Ya, di situ ada standar nasional PAUD yang mengatur tentang semuanya, tentang bagaimana sih menyelenggarakan PAUD dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian Permendikbud nomor 146 tahun 2014 itu tentang kurikulum 2013 PAUD. Di sini ada STPPA. Jadi setiap usia rentang usia itu berbeda-beda, ya. Nanti Bu Guru kelompok-kelompokkan sesuai dengan rentang usia yang ada. Kemudian kurikulum Aswaja yang ini dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Muslimat NU atau YPM NU yang kita bernaung di bawahnya. Oke, iya, nanti paham, insya Allah akan paham semuanya. Ya, lanjut, monggo yang ikut di Zoom bisa gabung lagi. Ini sudah bisa connect lagi nih. Mohon maaf karena memang kita masih terbatas untuk Zoom-nya. Tidak apa-apa, semangat, tetap semangat. Oke, lanjut. Kemudian untuk pembelajarannya. Nah, ini di sini dari kurikulum yang sudah ada, kita siapkan kurikulum yang ada, kita siapkan. Nanti kita belajar bersama-sama. Lanjut dengan rencana pembelajaran. Nah, di sini rencana pembelajaran kita sudah susun perangkat-perangkat pembelajarannya, ya. Perangkat pembelajarannya
kita sudah siapkan dari program tahunan, program semester, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana di situ ada RPPM dan RPPH. Bu Guru sudah siapkan. Nah, ini program tahunan, di situ ada hari libur efektif dan sebagainya. Kita sudah puncak tema kapan, ini kondisi normal. Nanti untuk kondisi yang sekarang seperti sekarang, kita menyesuaikan ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Oke, lanjut. Kemudian kaldik, ini Bu Guru juga sudah siapkan kaldiknya. Ada hari libur kapan dan sebagainya. Nanti kita mengikuti kaldik. Nanti Bu Guru bagi, oke, di grup WA-nya, ya, siap. Kemudian, nah ini program semester. Di semester 1 kita punya 5 tema. Ya, aku hamba Allah, keluarga muslim, kebutuhanku, binatang dan tanaman. Nanti di semester 2 kita punya 6 tema. Ya, di situ ada fasilitas umum, alat transportasi, alat komunikasi, cinta tanah air, alam semesta, Ramadan, dan Idul Fitri. Kenapa? Karena kita mengacu, kita punya kurikulum dari yayasan, kita mengikuti kurikulum dari yayasan. Seperti itu ya. Nanti untuk kita sendiri bisa ditambah-tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, ini ada RPPM yang sudah Bu Guru susun. Siap? Nanti kita ikutilah. Untuk penilaian, Bu Guru memakai 3. Di sini ada hasil karya, kemudian skala pencapaian rata-rata atau scaling rate, dan catatan anekdot. Ini urusannya Bu Guru. Tenang saja, ya, anak-anak tinggal belajar dan belajar. Nah, bagaimana untuk Mama dan Papa? Pusing nggak masalah penilaian? Tidak usah pusing. Nah, ini Bu Guru hanya meminta untuk dibantu, ya, selama PDR. Orang tua membantu guru dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian orang tua mengamati berbagai aktivitas anak di dalam rumah, melalui pengamatan terhadap segala yang dilakukan oleh anak maupun yang diucapkan anak. Ini untuk apa? Untuk penilaian anekdot. Ya, jadi sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak itu kita butuhkan untuk penilaian anekdotnya, itu ya. Kemudian orang tua mengamati dan merekam kegiatan anak saat sedang belajar, itu ya, itu nanti bisa menjadi bukti untuk hasil karya. Nah, tenang saja, kita hanya butuh bantuan Mama dan Papa kok, ya. Untuk masalah penilaian itu urusannya Bu Guru, tidak usah pusing-pusing. Oke, kita sudah siapkan, ada grup WhatsApp, kemudian ada grup apa lagi? Facebook, kita ada Facebook juga. Kemudian kita juga siapkan kalau suatu saat membutuhkan tatap muka, kita siapkan dengan Zoom. Atau mungkin nanti bisa ditambah lagi dengan Google Meet. Kita sesuaikan, ayah bunda inginnya pakai apa. Insya Allah kita siapkan, ya, siap. Kemudian ayah bunda juga kami minta tolong nanti untuk mengamati pertumbuhan putra putrinya, pertumbuhan fisik, ya, kan ada penimbangan biasanya ya. Ini untuk ini kita butuh bantuan. Karena apa? Kemarin sebetulnya kita ingin di awal tahun pelajaran kita kepingin sekali itu ada pengukuran itu, tapi karena tidak diizinkan, kita patuh. Ya, kita patuhi itu. Kita tidak boleh menentang aturan dari pemerintah. Jadi kita patuhi, kita mengikuti aturan dari pemerintah. Kita nanti minta bantuan ayah dan bunda. Berapa sih tingginya anak-anak? Berapa berat badannya anak-anak? Dan itu nanti setiap bulan kita membutuhkan laporan itu. Siap nggak ayah bunda ya? Siap. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Untuk tanya jawab nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp ya. Nah, nanti untuk materi-materi ini juga Bu Guru akan share di grup WhatsApp, bisa dibaca ulang. Karena apa? Kita yakin kalau di ini kita kesulitan di Facebook, kita kesulitan nge-share materinya karena Bu Guru pakai HP untuk Facebooknya. Nah, di Zoom Bu Guru sudah
share sebetulnya, tapi ternyata sinyalnya juga kadang terputus, kemudian terbatas oleh waktu, tahu-tahu mati sendiri dan sebagainya. Nanti dibagi ya. Oke, seperti itu. Siap ya? Iya, nanti bersama-sama Bu Yayu, Bu Ana, dan Bu Nurul kita belajar bersama-sama. Siap? Semangat! Ya, bersama-sama kita berdoa. Semoga virus COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia. Ya? Iya, amin. Bu Guru akhiri ya. Sampai jumpa, kita bertemu lagi. Oh ya, Ayah Bunda, untuk 1 minggu ini kita masih daring ya. Nanti kita manfaatkan media yang ada, boleh di Facebook lagi boleh. Nanti kita berembuk di grup WhatsApp. Kita mau pakai media yang mana? Kalau Zoom ternyata tidak maksimal, kita pakai media yang lain yang Ayah Bunda bisa. Pakai Facebook oke, atau cukup pakai WhatsApp. Kalau WhatsApp Bu Guru ngirim video ini terbatas sekali. Nah, pakai YouTube. Ini ada satu lagi kemungkinan kita pakai YouTube. Nah, pakai YouTube mungkin lebih mudah. Kita syuting dulu, istilahnya syuting ya. Kita syuting dulu, nanti kita rekam, kemudian kita upload di YouTube. Insya Allah kalau YouTube lebih mudah lagi, seperti itu. Tapi kalau di YouTube kita kesulitannya kadang apa? Kita tanya jawabnya kesulitan. Ada bisa sih kalau yang streaming bisa, tapi juga kendala Ayah Bunda juga menyimaknya harus saat itu juga. Nah, nanti bisa diskusi kita lanjutkan di grup WhatsApp. Oke, siap ya? Iya. Nanti untuk pembagian kelompok dan sebagainya nanti kita share lebih lanjut karena ini datanya juga masih ada masuk masih ada susulan. Kemarin terakhir sudah ada 25 anak yang masuk. Alhamdulillah teman-teman kita banyak. Untuk tahun ini mungkin masih ada kemungkinan bisa bertambah lagi. Nanti kita atur sedemikian rupa agar dimudahkan semuanya. Begitu ya. Siap ya Bu Ana ya? Siap. Oke. Terima kasih Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan tentang pengenalan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 oleh Ibu Kepala TK Diponegoro 147 Panembahan. Semoga penjelasan tadi membawa manfaat untuk kita semua sebagai pembuka di awal tahun pelajaran 2020-2021. Merupakan acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan nama hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami sebagai pembawa acara, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.